Iya, baik. Terima kasih Pak Lukas atas kesempatannya berbagi. Saya juga sebetulnya memberanikan diri juga sih untuk, Hmm, bisa berbagi seperti ini ya, ya. tapi ya nggak papalah gitu. Saya pikir, mungkin juga bisa menjadi apa pembelajaran buat yang lain juga gitu kan. Jadi, kalau, saya sendiri sebenarnya sudah menikah itu sudah sangat lama sekali karena sekitar, 37 tahun yang lalu. Jadi sudah Wow. sangat lama ya, sangat lama sekali dan sudah eyang-eyang ceritanya saya. Jadi, eee, Udah punya cucu kebetulan berarti ya, Mbak, ya? oh iya, sudah punya cucu 2 saya, begitu. Mungkin di antara bapak-bapak ini, yang lain Pak Agus, Pak Yohanes, saya paling tua nih. Baik, kalau saya sendiri Pak Lukas itu kebetulan dari keluarga saya sendiri maupun dari keluarga suami itu, tidak pernah mempermasalahkan terkait pernikahan beda agama ini sebetulnya. Jadi sebetulnya Mhm, kalau dari sisi saya sebagai pelaku pernikahan beda agama itu, waktu itu tantangannya tidak terlalu berat karena, mhm, orang tua saya juga, tidak pernah, misalnya, "Kamu nggak boleh," gitu ya, terus harus yang sama gitu. Kebetulan di keluarga suami saya juga mungkin karena mungkin latar belakangnya sama sebetulnya dari orang tua saya seorang penghayat kepercayaan, kemudian orang tuanya suami saya juga waktu itu ketemu suami bapaknya sudah nggak ada tinggal ibunya, itu tapi, bapaknya dulu mungkin juga kejawen gitu ya, walaupun mhm, di KTP agama tapi tidak pernah menjalankan agama lainnya gitu, tapi, orang dulu kan mhm, sebutnya kejawen gitu ya. Nah, mhm, Jadi, di keluarga beliau juga sudah beragam juga gitu, di keluarga saya juga kakak-kakak saya tuh sudah, karena gini, dari orang tua saya yang penghayat kepercayaan, itu kita semua sudah menyiapkan diri sebetulnya, Pak. Pasti kami oh, akan menikah dengan yang beda, akan sulit mmm, menemukan sama-sama penghayat karena, karena keberadaan kita kan dulu, eee eee, belum diakui gitu ya keberadaan kita, kita belum mmm, boleh secara bebas menjalankan, menyatakan diri sebagai penghayat pun juga belum bebas gitu kan. Jadi mencari yang mana mhm. penghayat pun kita mungkin ya nggak susah. Ya, Iya, kebetulan iya. saya dulu tinggalnya di Jawa Tengah juga itu di Pati, Pak. Nah, di situ kita memang nggak punya, maksudnya kadang penghayat yang sama dengan kita itu nggak ada. Jadi kita nggak pernah ketemu Mhm, ketemu di Jakarta malah justru kebanyakan di, daerah lain, di kota lain gitu ya. Nah, jadi, kalau dari kami itu, tidak terlalu masalah untuk mendapatkan restu dari oke, orang tua, tapi mhm, ya, istilahnya orang tua sudah membekali juga bahwa, eee, apa, misalnya dengan perbedaan ini apa yang harus kita lakukan lah gitu ya, yang menyiapkan mhm, diri. Tapi memang dari awal kita tuh sudah menyiapkan diri bahwa kita bertemu, akan menikah lah mungkin kemungkinan besarnya dengan yang berbeda. Nah, oke, penyiapannya adalah ya kalau dari sisi orang tua maupun, kepada kami itu bagaimana mendapatkan pasangan yang bisa menerima perbedaan itu, gitu. Jadi mhm, ya, sampai ya, nanti ketika sudah menikah kemudian ada masalah, nah itu berarti kan kita ya harus memilih, pasangan yang memang benar-benar dia menerima, keluarganya menerima gitu. Karena dari saya sendiri mungkin karena saya perempuan gitu ya, saya, punya dalam diri saya sendiri juga saya nggak akan menikah kalau tidak direstui orang tua gitu, Pak. Jadi bagi mmm. kami, restu orang tua itu sangat penting karena itu kan sepanjang hidup ya. Jadi, Betul, ya saya harus mencari walaupun itu berbeda dengan siapapun itu ya harus yang, oke, direstui orang tua saya gitu. Dan ya, tentunya, baik, karena apa, bagi saya yang penting bahwa dia menerima saya sebagai seorang penghayat kepercayaan, gitu. ya. Baik, Mbak Retno, jadi bisa dikatakan secara prinsip tidak ada masalah ya, Iya, lancar gitu ya, Mbak. mhm, Restu juga didapatkan, Mbak Retno kepercayaan, suami Katolik gitu ya. Nah mhm. sekarang, bagaimana nih, kok anak ikut-ikut atau bagaimana nih? Iya ini Menikah beda agama jadi, juga. memang itu Ini sebenarnya yang ini menjadi unik nih, kekhawatiran juga. unik, menarik gitu ya. Iya Silakan betul. Mbak Retno.
Kalau dari sisi saya sendiri itu, saya sih sudah mempersiapkan diri juga, Pak, karena anak itu kan yang dilihat orang tuanya gitu ya. Jadi ketika Mhm. dia melihat bahwa orang tuanya saja bisa gitu menjalankannya, jadi mungkin di bawah sadar dia juga tidak ada kekhawatiran terhadap perbedaan itu gitu. Tapi mungkin yang agak sebetulnya itu adalah suami saya. Bagaimana juga dia seorang bapak, dia laki-laki gitu ya, harapannya ya anaknya bisa apa, mendapatkan yang seiman gitu. Tapi ya saya bilang ke dia, "Kita aja yang dicontoh nggak seiman," saya bilang gitu, Ini yang bagaimana mana, Mbak? Heeh? Putranya Yang yang nomor yang satu yang nomor laki-laki? satu yang laki-laki, iya, yang Oh, yang laki-laki. laki-laki, ya. Mhm, iya. Ini jadi, Mhm. kebetulan, anak saya ini pacaran dengan calonnya 5 tahun, Pak. Jadi itu juga Mmm. harus meyakinkan, keluarga dari istrinya juga. Walaupun keluarga dari istrinya itu dulunya bapaknya juga Katolik, dari keluarga Taut, tapi sudah mualaf. Tapi, dari sisi ibunya, itu beliau termasuk orang aktivis, misalnya kalau di, masjid gitu ya, bapaknya juga sudah aktif Mhm. di masjid. Jadi, ketika nanti dia ragu-ragunya dari pihak ibunya itu adalah bagaimana nanti menceritakan kepada lingkungannya gitu, kalau sampai menantunya, bukan muslim gitu. Itu sih jadi Mhm. yang menjadi agak lama itu juga itu pembicaraan menyiapkan dari ibunya sebetulnya. Kalau bapaknya sih, nggak terlalu mempermasalahkan gitu, tapi dari ibunya itu yang, harus apa ya, memberi keyakinan gitu. Mhm. Ya, ini foto yang Ya kapan ini? ini foto sekarang Oh, Pak, baru, tahun ini terbaru ya? terbaru ya dengan 2 cucu saya. Mhm. Jadi Iya gitu. yang menikah beda agama Yang 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 putranya yang laki-laki yang duduk heeh, yang sebelah kiri duduk itu itu. ya? Iya betul, Pak. Jadi Oh, gitu. nah hubungan kami setelah kemudian, ya kebetulan anaknya usianya kan sama anak saya yang istrinya. Jadi bagaimana juga usianya kan bukan mulai apa ya, sudah 30 tahun gitu ya, ibunya juga mulai mikir, "Gimana ini kok anaknya lanjut terus tapi, nggak ada ujungnya sampai di kapan," mulai berpikir mungkin ibunya gitu. Nah bapaknya sih yang Eee, me me apa ya, memberikan masukan ke ibunya juga gitu, bahwa kondisi seperti Oke. ini, akhirnya ibunya bisa menerima gitu, Pak. Nah, kalau Ya, ini ini foto setiap kali Natalan kita kan berkumpul juga ya, dengan, anak mmm. cucu. Jadi biasanya kita berkunjung ke rumah kakak, kebetulan kakaknya suami saya juga kan, ngumpul di sana ya, kita ngumpul kakak sama kebetulan kakak saya yang perempuan nomor satu itu juga suaminya Katolik, Pak. Jadi kebetulan kami bertiga Mmm. perempuan itu keluarga, suaminya Katolik semua. Karena yang bisa menerima, Mmm. perbedaan dan ada dispensasi gitu dari, gereja, gitu. Iya, Iya. iya. Iya, iya, ini unik unik sekali ya. Jadi, Mhm, Mbak Retno dan, anak-anaknya itu, mhm. pasangannya Katolik ya, Iya, dan betul. berarti karena, Katolik bisa ada dispensasi gitu ya. Iya, Nah, ada ini terakhir dispensasi. terakhir Mbak Retno. Jadi, pengalaman terpenting apa ini ya yang bisa dibagikan Mhm, kepada sobat Katolikana dan mhm. penonton semua ini, Mbak Iya. Retno? Iya, baik. Eee, Menurut saya kalau misalnya pernikahan itu kan, kalau menurut saya itu kan berdasarkan cinta ya, dan kita yakini cinta itu berasal dari Tuhan. Jadi bagi kami misalnya, perbedaan itu, tidak menghalangi itu ketika itu memang memang didasari oleh cinta. Kemudian yang perlu dipersiapkan adalah ya bagaimana ini menyampaikan kepada orang tuanya, eee bahwa ketika mereka akan menikah tuh tidak mengganggu keyakinan masing-masing. Itu penting Mhm. karena bagaimana juga, dari sisi orang tua juga kan mengharapkan anak-anak ini tetap pada keyakinannya. Bahwa kemudian kalau saya pribadi sih tidak seperti itu ya, itu mungkin dari suami saya. Kalau saya itu hak kamu, saya bilang hak kamu mau karena itu bapak saya juga ke saya seperti itu, "Kamu memilih Mhm. agama apapun itu adalah hak kamu," gitu. Jadi kamu Mhm. yang bertanggung jawabkan yang menjalani, jadi nggak masalah. Jadi buat saya kepada anak saya juga seperti itu. Agama itu tapi, kalau ketika kamu memilih salah satu agama, kamu harus menjalankan dengan benar-benar, agama itu. Bahwa, kemudian dia memilih yang muslim, itu sedikit agak kekhawatiran sebetulnya memang kemarin, karena banyak Mmm. radikalisme. Jadi kita ada khawatir ini keluarganya seperti apa gitu, jangan sampai nanti ke depannya dalam perjalanan perkawinan ini karena keluarga kan selalu kita nih menikah dengan keluarga ya.
kemudian Hmm. nanti ada hal-hal yang bikin kita jadi jauh gitu ya. Nah, tapi setelah, kita mengenal gitu, tahu ternyata keluarganya pun keluarga campur gitu ya, jadi, bisa menerima itu sebetulnya. Jadi itu yang Ya. membuat kita tenang bahwa itu nggak masalah. Nah, perlu, nasihat saya bagi yang memang ingin menikah beda dan sudah siap itu, menyiapkan diri bahwa, eee, tidak boleh ada keinginan bahwa dia ngikut saya atau saya ngikut dia, itu dilepaskan itu semua. Jadi kita harus melepaskan ego itu, ketika pun mungkin salah satunya akan mengikuti salah satu, itu adalah panggilannya sendiri Oke. gitu, bukan yang Baik. ada paksaan gitu, seperti itu. Jadi Ya. dan selama perkawinan itu, ya sebetulnya bagi yang sudah menikah beda itu sebenarnya persiapannya udah matang ya, kalau saya lihat nggak pernah ada yang orang menikah beda agama itu asal senang terus nikah, itu pemikirannya pasti sudah panjang, pengenalannya sudah Iya. panjang gitu. Baik. Iya, Itu sih. baik Mbak Retno. Baik, Iya, makasih terima Pak.